Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram, amma ba'du. Hadratul karama, para alim ulama, romo yai, ibu nyai, ustaz wal ustazah, seluruh pembimbing, pengasuh, dewan asatid, asatidah, muassis, muassisah, keluarga besar Iwamit On Air dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap jajaran kepengurusan Islahuna dimanapun berada yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam mengemban amanah dan tugasnya. Santriin-santriat, teman-teman BMI Formosa Taiwan, keluarga besar Iwamit On Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dikantuk rahmat kawelasanipun di kesempatan pagi hari ini kita masih dikondisikan dalam keadaan sehat zahir batin, diberikan kesempatan bisa berkumpul kembali dalam rangkaian silaturahim kita. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ini senantiasa mutawamah mulazamah hingga kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di dunia ini terlebih kelak di yaumil qiyamah. Untuk selanjutnya saya mau terima kasih kepada pemutar roda acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan kembali pembelajaran kitab tafsir Yasin di kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk mengikuti rangkaian silaturahim yang telah diagendakan oleh keluarga besar Iwamit On Air. Mudah-mudahan pikantuk barokah silaturahim, apapun yang menjadi niat hajat kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk barokah ngaji, belajar, mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang nafi'ah, barikah, mubarakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu padha ngucap sapa kaum Antokiyah, ma antum ora ana utawi awakmu kabeh rasul utusan Gusti Allah illa basyarun kecuali manusia mislana illa basyarun misluna kecuali manusia sama dengan kita. Jadi untuk mendasari ingkarnya orang kafir terhadap utusannya Allah adalah dengan mengatakan bahwasanya kamu ya sama dengan kita, sama-sama manusianya. Jadi ketika statusnya disamakan, otomatis ya nggak ada yang mau percaya kalau dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Misalkan di Indonesia gitu. Ini contoh yang paling mudah. Ya ada orang yang ngaku utusannya Allah, ngaku nabi. Maka orang punya persepsi, oh nggak mungkin, nabi sudah tidak ada. Dia sama dengan kita, sama-sama manusia. Berarti kan selesai, nggak ada yang mau percaya. Itu zaman sekarang. Karena itu wajib. Hukumnya buat kita ketika ada yang ngaku nabi setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad berarti wajib tidak percaya. Tapi kaum Antokiyah di zaman Nabi Isa alaihissalam ketika mengutus 3 orang utusan,
untuk orang-orang kafir, tapi ternyata mereka nggak ada yang percaya. Gitu. Agar kaumnya nggak percaya, ya mudah saja, kasih saja status kalau mereka manusia sama kita, sama dengan kita. Nah, kalau statusnya sama kan berarti nggak wajib percaya. Seperti zaman sekarang ini kan, kalau ada yang ngaku nabi, kemudian dikasih status, nggak mungkin ada nabi. Nabi sudah tidak ada, ya dia sama manusia, sama dengan kita. Tadi kan manusia nggak wajib percaya, karena sama-sama manusianya. Artinya nggak ada derajat yang lebih tinggi. Kemudian setelah kaum Antiokhia ini mengakui atau meyakini kalau utusannya Nabi Isa itu ya manusia biasa, nggak ada bedanya dengan kita, sebagai salah satu cara untuk ingkar, Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa tanqibun. Wa ma anzala lan ora nurunake sapa ingsun. Wa ma anzala lan ora nurunake sapa ar-rahmanu Allah sing Maha Rahman min syai'in saking suci-suci in antum kecuali kamu semuanya. Illa tanqibun untuk diingkari. Jadi ketika Nabi Isa mengutus 3 orang, Syamun dan 2 orang utusannya ini kepada orang-orang Antiokhia diingkari dan tidak dipercayai. Dan ketika mendengarkan itu semuanya, maka utusannya Nabi Isa ini juga ngendika nek Gusti Allah ngutus utusan Rasul kepada orang kafir di Antiokhia ini tidak lain dan tidak bukan untuk didustakan. Artinya tidak dipercayai. Kalau kita menganggap seperti ini, loh kok nggak ada kerjaan Allah ngutus utusan untuk diingkari. Jadi ketika contoh ngutus Nabi Muhammad, kan nggak semua orang percaya loh. Orang kafir banyak yang ingkar, nggak percaya Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah. Jadi kalau kita logika, kenapa kok Allah ngutus utusan yang ini hanya untuk diingkari? Untuk diingkari. Harusnya kan kalau Allah ngutus semuanya percaya, semuanya yakin, semuanya iman. Kan kalau logika kita kan semacam itu. Misalkan kita ngaji di Wamid. Logikanya ngaji di Wamid ya semua harus jadi orang baik. Betul nggih? Wis melu ngaji kan kudune kabeh dadi wong apik. Logika manusia kan seperti itu. Tapi di sini kan ketika Allah ngutus Nabi Isa dan 3 orang ini, ternyata antum takdir apa tukadzibun, didustakan oleh mereka. Jadi didustakan oleh mereka. Jadi ini bukan kok sesuatu yang tidak ada gunanya, berarti ngaji kok jadi wong apik. Ini berarti Gusti Allah ngutus utusan gak ono gunane nek ingkar, kalau diingkari. Berarti kalau kita logikakan seperti itu juga kan. Ya, maka di sini ketika utusannya Nabi Isa diingkari oleh kaum Quraisy yang ada kaum kafir Antiokhia, maka apa yang menjadi tanggapan dari utusannya Nabi Isa ini? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun nama alaina illal balagul mubin. Akhirnya utusannya Nabi Isa ini matur rabbuna, Tuhan kami ya'lamu maha mengetahui. Artinya maha mengetahui bahwasanya ana ilaikum lamursalun. Kami ini diutus kepada kalian semuanya. Kami tidak lebih daripada utusan saja. Wama alaina illal balagul mubin. Dan tidak lain tidak bukan kami hanya menyampaikan agama Islam, menyampaikan agar mau beriman kepada Allah. Itu saja, sebatas itu. Jadi nggak ada terus paksaan. Ya, kalau kamu nggak mau beriman, awas. Jadi nggak ada unsur paksaan sama sekali. Ini urusan tauhid, urusan iman saja nggak ada paksaan. Betul. Apalagi untuk berbuat baik. Urusan iman saja nggak ada paksaan dari utusan Allah, karena mereka menyadari ketika Allah ngutus utusan kepada orang-orang yang nyaris mendustakannya, ya nggak ada beban sama sekali, nggak masalah. Kamu ingkar, nggak percaya kepada Allah, nggak yakin, nggak beriman, nggak mengakui kami sebagai utusan Allah, nggak masalah. Wong kami ini diutus Allah maha tahu kalau kamu nanti mendustakan, nggak percaya, nggak yakin, nggak iman. Allah maha tahu. Nah, karena Allah maha tahu, ya wa ma alaina illal balagul mubin. Kita ini ditugasi untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama Islam. Perkara kamu mau iman apa enggak kan urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betapa ringannya utusannya Allah ketika didustakan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga dengan keyakinan seperti ini nggak ada beban sama sekali. Gitu. Mereka ingkar, ya silahkan, kami hanya balah menyampaikan. Gini, jadi memang idealnya kalau urusan tauhid ya nggak boleh dipaksa, nggak ada paksaan karena harus berdasarkan dari keyakinannya masing-masing. Kalau yang nggak yakin dipaksakan kan sama apa artinya? Hukumnya kan tetap nggak yakin. Ada orang dipaksa untuk iman, padahal dia nggak yakin kepada Allah, disuruh iman. Bukan sah kok iman nih, bukan urusan yakin kan urusan hati, bukan urusan formalitas harus baca syahadat kan enggak. Kan hatinya harus percaya. Nah, ketika hati sudah percaya, meskipun nggak baca syahadat, Abu Thalib itu juga tetap iman, tetap Islam, meskipun nggak pernah mengucapkan syahadat. Ya, kenapa? Karena takut kalau mengucapkan syahadat nanti orang-orang akan mendoliminya. Terus ini akan dibully orang banyak. Tapi dia beriman, percaya kepada Kanjeng Nabi, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan tauhid ini urusannya dengan keyakinan kita seperti itu. Maka ketika orang Antiokhia mengingkari putusannya Nabi Isa yang 3 itu, maka otomatis mereka putusannya ini nggak pernah merasa beban hati, ya, karena mereka sadar bahwa Anzalar Rahmanu min syai'in inna antum illa takdzibun. Segala sesuatu yang diberikan Allah, diturunkan Allah kepada kamu semuanya kamu dustakan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tapi mereka nggak khawatir karena Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Kamu mendustakan aku, ya utusannya Allah juga Allah tahu. Kamu nggak beriman juga Allah tahu. Ya karena yang membuat dia nggak iman juga Allah juga ternyata. Iya kan, jadi yang menentukan ini nanti iman, ini nanti tidak beriman, ini nanti jadi orang mukmin, ini jadi orang kafir. Siapa? Ya Allah sendiri. Kapan? Dahulu ala. Jadi zaman azali. Maka tuntutan apapun sekarang yang kita lakukan, ini tidak akan bisa merubah apa yang sudah Allah gariskan kepada umat manusia di zaman azali. Matakana, ketika permintaan kita sekarang, tuntutan kita sekarang, sementara pemberian Allah sudah ada sejak masa lalu, sejak di zaman azali. Jadi repot juga sebenarnya kalau kita ngaji itu, kalau tahu teori ilmunya ya Allah kan memberikan orang jadi kafir, menjadikan orang mukmin itu kapan? Apa sekarang? Apa kemarin? Kan enggak. Itu kan sejak zaman azali dulu sebelum kita diciptakan. Sebelum Allah menciptakan kita, maka sudah dicatat, oh ini orang Antiokhia nanti jadi orang kafir, nggak beriman kepada Rasul, nggak beriman kepada Allah. Itu sudah sejak zaman dahulu, bukan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mirati penentikannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandariyah, wonten Sarhul Hikam niku kana kaifa kana adungau, kaifa kana talabuka lahik, sababan bil ataihi sabik. Bagaimana tuntutan kita yang sekarang bisa merubah pemberian Allah yang sudah terjadi? Pemberiannya sudah di zaman azali dulu sebelum kita diciptakan. Tuntutan kita sekarang kan enggak nyambung. Pemberiannya kan sudah Allah memberikan ini keyakinan kepada kita, menjadikan kita Islam, menjadikan kita orang non-Muslim, menjadikan kita orang taat, menjadikan kita orang maksiat, itu kan sudah dahulu kala, sudah sabik, sudah terdahulu. Sementara tuntutan kita lahir baru sekarang saja. Ya, makanya inilah pentingnya kita punya tatanan mental dalam sikapi hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, gitu. Kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya. Nah, memang kita hanya punya rencana, nggak bisa menentukan. Ya. Al-ikhtiar la yaqlul aqdar. Ikhtiar, upaya, usaha. Ya. Manusia tidak akan bisa mencabut kehendak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala rahman min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Walamma sami'a ay wajaba 'alaina tablighur risalah li anna Allah Subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi an nad'ukum minal batil ilal haqq.
Hai wajibah, artinya wajib kepada seorang rasul utusannya Allah untuk tablighur risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran tauhid, beriman kepada Allah. Arsalna ilaikum bi anna tuhukum minal batil ilal haq. Kami punya kewajiban untuk mengajak kamu semuanya dari perkara yang batil menuju perkara yang hak. Oke, maka dari itu fawajibu alaikum an tusaddiqu kalamana. Karena ini kewajiban kami menyampaikan risalah, ya kamu semuanya wajib untuk meyakini. Wa tu'minuna billah, dan wajib beriman kepada Allah. Wa birisalatina, dan wajib mengakui kami ini utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengkampanyekan tauhid, mengkampanyekan Islam, itu wajib. Tapi memaksa, ini yang nggak boleh. Jadi mengkampanyekan Islam, oh Islam itu kayak gini, rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. Oh ketika kita beriman, oh seperti ini kehidupan kita, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kami utusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai panutan kalian semuanya. Itu wajib dikampanyekan, wajib disampaikan. Ya, tapi nggak wajib untuk dipaksakan. Bila wajib disampaikan, nggak wajib dipaksakan. Gitu. Falamma sami ahlu Antokiyah. Nah, ketika orang-orang kafir Antokiyah mendengar ungkapan itu, kalian wajib percaya kepada kami, utusannya Allah, wajib beriman kepada Allah. Ya, kalian harus membenarkan ajaran Islam. Maka ketika mendengar itu, qalu ana tatayyarna bikum. Qalu matur ngomong sapa orang kafir Antokiyah. Okay. Ana tatayyarna bikum. Wah, kami ini menerima keburukan gitu, dengan datangnya kalian utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka merasa dapat sial ya, ketika diajak beriman, ketika diajak bertauhid, ketika diajak memeluk agama Islam. Mereka merasa dapat sial. Ya kalau istilah sekarang dapat sial. Ada lika annal mataruhu bisa anhum maka surat bainam amrodun mukhtalifatun faqalu ma'asobat sana hadihil baliyah illa bisyukmi kutumikum. Ya biasanya orang-orang kalau baru mengenal Islam gitu kadang mengalami hal-hal yang modelnya kayak gini. Ini jangan kita sulut kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Oh kayak goro-goro melu ngaji terus rezeki ini seret akhirnya nyalah. Oh goro-goro melu ngaji. Oh guru-guru aku rajin ibadah yang malah rezeki ini gak tambah. Ada kan yang seperti modelnya kayak gitu. Ya, kalau inalatayarna orang kafir Antokiyah ketika mendapat jawaban yang seperti itu, harus beriman, harus meyakini agama Islam dan lain sebagainya. Nama qalu inalatayarna bikum. Wah kami ini mendapat sial berarti dengan kedatangan kalian semuanya utusannya Allah. Kenapa? Karena emang pada saat itu anal mator hubisa anhu maka surat minhum al-amrat. Karena banyak sekali kejadian yang muncul ya, pasca ya Allah, setelah datangnya utusan Allah. Apa? Sebelum datang utusan Allah, orang Antokiyah ini hidupnya damai. Gitu, rezekinya lancar, usahanya laris. Tapi semenjak kedatangan utusannya Nabi Isa, hubisal mator anhum, hujan sudah tidak turun. Ya, surat bainam amrat banyak penyakit yang timbul. Ya. Nah, maka ketika melihat hal yang semacam itu setelah kedatangannya utusannya Allah, faqalu ma asabatna hadil baliyah illa bisyukmi kutumikum. Kami sekarang kena musibah ini kan gara-gara utusannya Allah itu loh, yang ngajak iman, ngajak bertauhid, ngajak memeluk agama Islam. Gara-gara mereka kita dapat musibah itu. Ya. Jadi memang untuk menyudutkan Islam, menyudutkan agama Islam ini dengan hal-hal yang modelnya kayak gini. Oh, guru-guru masuk Islam, ya akhirnya bisnisnya nggak maju. Oh, gara-gara masuk Islam akhirnya rezekinya jadi sulit dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata oleh utusannya Allah Subhanahu wa taala, ya utusannya Nabi Isa ini, temannya Nabi Isa. Gali anna ma ra'aina hadil asyab. Qabla imajikum ila badatina. Ya, kami ini nggak pernah menerima musibah yang kayak gini sebelum datangnya kalian yang mengaku utusannya Allah. La ilam tangtahu lana sumanakum layamassanakum. Kalau kamu nggak menghentikan dakwahmu menyebarkan agama Islam, lanarjumanakum. Kami akan merancam, melempari batu.
sampai meninggal. Wala yamassannakum, dan kami akan menangkap kalian semuanya. Dan hal illam takunu muntahina an halikum anuqatilanakum bil hijarah wa asabakum. Jadi lanarjumannakum ini yang melempari batu sampai mati. Jadi hukuman rancam dilempar batu sampai meninggal. Ya, kalau kalian nggak menghentikan dakwah kalian, ya nggak menghentikan ajakan kalian untuk masuk Islam, maka kami akan menangkap kalian dan kami akan merancam melempari kalian dengan batu sampai meninggal. Minna azabun alim. Ini salah satu siksaan yang sangat pedih yang datang dari orang kafir Antomiyah. Ya, mendengar ada ancaman yang kayak gitu, ya, namanya utusannya Allah yang nggak mundur selangkah pun. Ya kan, namanya diutus Allah, ya berat perintahnya Allah kan daripada ancamannya orang kafir. Apa orang kafir ngancam kayak gitu? Namanya utusannya Allah yang nggak mundur. Falamma sami'a rusul hadza minhum, ketika utusannya Allah ini mendengar ancaman dari orang-orang kafir, mau dirancam, mau dilempari batu sampai mati, mau ditangkap. Akhirnya utusannya Allah ini ngendika qalu ta'irukum aku. Oh, sebenarnya yang menjadi musibah ini kan bukan gara-gara kedatangan kami. Yang menjadi musibah ini kan gara-gara kamu ingkar kepada kami yang datang untuk menyampaikan risalah. Gitu. Jadi ketika ada utusan Allah yang datang, nggak diperdulikan, malah diingkari. Nah, ini musibah yang datang. Jadi musibah yang datang. Ada utusan Allah kok nggak dihiraukan, malah diingkari. Justru yang mendatangkan musibah gara-gara Allah murka. Tuh, kami diutus Allah, kamu nggak peduli, kamu malah mendustakan, menganggap kami ini bohong, gitu. Dan kamu menganggap kami manusia biasa, bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika mereka diancam seperti itu, utusannya Allah ini juga nggak mundur, tetap menyampaikan risalah, tetap berdakwah. Yang membuat kamu terkena musibah bukan gara-gara kami, tapi karena kamu ingkar. Ay asabakum su'mukum bikufrikum wa bikum, gitu. Yang membuat kamu terkena musibah karena kamu kufur dan karena kamu mendustakan kami. Jadi istilah kata ketika kita yang timur. Ibu Siti, monggo dimut Ibu Siti. Ya Allah, aku tidak tahu mut kok. Nggih, terima kasih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini ya penghinaan langsung kepada Allah. Jadi ketika ada utusan Allah didatangkan ke suatu kaum, didustakan, dihinakan, gak dipercayai, otomatis yang murka siapa? Yang murka Allah. Maka ketika utusan Allah ini yang murka, ini malah salah. Yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusannya Allah ya hanya balaghul mubin tadi, yang menyampaikan risalah. Maka nggak boleh kalau kita mengatasnamakan kebenaran, kebaikan, akhirnya kita menebar kebencian dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, diutus Allah ya sebatas diutus saja menyampaikan risalah Islam kayak gini dan lain sebagainya. Nggak perlu maksa, apalagi sampai membunuh, jelas nggak diperbolehkan dalam agama Islam membunuh orang dengan alasan apapun. Oke, agar kita terhindarkan dari ajaran yang menyimpang, gitu. Karena tetap aja ketika utusannya Nabi Isa saja nggak bisa memaksakan kehendaknya agar manusia beriman, nggak boleh. Oke. Nah, nanti kalau mereka ingkar nggak percaya kepada Islam dan lain sebagainya, kan menghina Allah, utusan Allah kok nggak dipercaya, diingkari, didustakan, dianggap bohong dan lain sebagainya. Tenang saja, nanti Allah yang murka, Allah yang ngasih teguran. Ya, sekarang kan kita nggak sabar, ngajak kebaikan nggak direspon, marah. Mana kamu biasa kebaikan nggak boleh. Ini kan yang kemudian menjadi menjadi problem sendiri sebenarnya. Akhirnya orang Islam yang harusnya menebarkan Islam rahmatan lil alamin, akhirnya Islam menjadi sebuah ancaman. Akhirnya jadi kayak gini. Jadi merupakan ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu dapat musibah ini bukan gara-gara kedatangan kami, tapi karena Allah murka, karena kamu mendustakan kami. Jadi yang boleh murka siapa? Allah. Yang boleh menghukum siapa? Allah. Ya, yang
menjadikan mereka merasa terhukum, mereka dapat penyakit. Ini ya karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah murka? Gara-gara utusannya tidak dihiraukan, utusannya didustakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ain dzukirtum, seandainya kamu semuanya kami ingatkan, bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kamu adalah kaum yang terlalu berlebihan. Berlebihan dalam artian apa? Orang-orang kafir ini kalau diajak Islam, diajak beriman, kalau cuma tidak mau enak. Ayo beriman Pak Bu, tidak mau enak saja kalau gitu. Tapi kan orang kafir enggak, justru mengancam. Oh, kalau kamu ngajak iman kepada kami, tak bunuh kamu. Iya kan? Ya normalnya, ya, logikanya kalau diajak tidak mau, kan ya sudah ngomong aja, tidak bisa Mbak Yu saya tidak mau. Itu aja kan beres. Nah, tapi kan orang kafir malah berlebihan. Berlebihan dalam artian enggak, bukan saja tidak mau, tapi mengancam. Awas kalau kamu mengajak kami untuk beriman, tak bunuh kamu. Kami tangkap dan kami lempari batu sampai mati. Ya kan? Jadi kan enggak seimbang. Kalau diajak kan harusnya kebalikannya ya tidak mau, jangan sampai mengancam. Gitu aja, ya. Itu kalau diajak. Logikanya kan demikian. Gitu. Ayo Mbak Yu ke Taipei, tidak mau. Nah, kan sudah beres lah, selesai urusan. Tapi orang kafir enggak. Ayo ke Taipei Mbak Yu, awas kamu ngajak ke Taipei, Pak. Pukul kamu lah. Ini maka dikatakan antum kaum musrifun. Ain dzukirtum bal antum kaum musrifun, terlalu berlebihan. In wa'idtum billah atayartum bina aw ta'aitumuna birrajmi bal antum qaumun musyrikun. Menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka seringkali mengaitkan itu dengan ikhtiarnya. Nah, ini dikategorikan sebagai orang musyrik. Maka ketika kanjeng Nabi Muhammad menghentikan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Jadi kebanyakan orang musyrik ini ketika naik perahu ya berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dalam perahu ini, selamat sampai daratan. Tapi kemudian falamma najahum, ketika selamat sampai daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik. Dalam artian yaquluna laula istiwa urrihi lama najawna. Oh, kami tadi selamat sampai ke daratan. Itu kan gara-gara angin laut itu kan tenang, sehingga tidak ada badai, akhirnya kami selamat sampai daratan. Akhirnya begitu selamat sampai daratan, Allahnya dilupakan, ya kan? Apa pertimbangan mereka ya dari faktor alam. Oh, kami selamat naik perahu gara-gara apa? Oh, gara-gara tadi anginnya tenang, berhembus dengan tidak kencang, nggak ada badai, akhirnya kami selamat. Padahal sebelum naik perahu sudah berdoa, ya Allah selamatkan kami. Begitu selamat, nah ini kan gara-gara anginnya tenang, gara-gara perahu kami kan canggih, ya kan? Nah, kita juga jangan sampai seperti itu, gitu. Bahwa sukses Mbak Yu, oh ini gara-gara saya kan jadi orang yang pulen dalam berdagang, saya kan orang yang tekun dalam berusaha, akhirnya Allah dilupakan. Ini juga sudah termasuk dalam kategori musyrik yang dikanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah musyrikan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abal antum qaumun musrifun, orang-orang kafir ini terlalu berlebihan dalam mensikapi ajakan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang idealnya kalau diajak nggak mau, ya ngomong aja nggak mau, tapi justru malah mengancam. Ini yang berlebihan. Fatajra'una ala qadri rusul. Nah, karena mereka terlalu berlebihan, akhirnya mereka berani ingin membunuh utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada berita utusannya Allah, yang diutus Nabi Isa tadi, ini
mau dibunuh oleh orang-orang kafir Antiokhia. Maka berita ini sampai kepada Habibun Najjar. Habibun Najjar, orang yang beriman. Wajah min asal Madinah di rajulun yasa. Wajah lan teko min asal Madinah dari dari Aqsa niku ya batas akhir dari Madinah. Sapa rajulun yasa, seorang Habibun Najjar. Kala sutakan nakosoron kawan kana wahbun kana rajulan ya'malul kharir bakana mangzilu inda aqsa babil Madinah min abwabil Madinah. Jadi Habibun Najjar ini orang yang tinggal di perbatasan Madinah. Karena rajulan dasotata syudukotin, dia orang yang gemar bersedekah. Ya jma'u kasbahu idza amsa bayuksimu nisfaini. Ya, karena rajin sedekah maka setiap kerja maka dari hasil kerjanya gajinya dibagi dua. Yang sebagian untuk menghidupi anak istrinya, yang setengahnya untuk bersedekah. Binisfil akhir al fuqara, diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Inilah Habibun Najjar. Orang yang rajin bersedekah, beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar utusannya Allah mau dibunuh, kan terkejut. Wah, mau dibunuh utusannya Allah, akhirnya terkejut. Falamma balahu anna qaumau qasadu qatla rusul ja'ahum sa'iyan. Akhirnya dia berlari menuju kaum Antiokhia tersebut. Ya, karena khawatir nanti jangan-jangan utusannya Allah dibunuh betul. Kemudian Habibun Najjar ini ngendika, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi yang istimewa Habibun Najjar ini orang yang punya riwayat cerita di Al-Quran. Gitu, sampai cerita beliau ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Yasin mulai. Kala ngendika sapa Habibun Najjar, ya qaumi hi kaum ingsun. Ittabi'u, ikutlah kalian semuanya al-mursalina. Ikutlah kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittabi'u man, ikutlah orang-orang layas alukum yang tidak pernah meminta kepada kamu ajran, upah atau gaji atau bayaran, gitu. Bahum muhtadun, karena mereka semuanya orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya Habibun Najjar kepada orang kafir Antiokhia agar beriman, agar mengikuti utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengikuti orang yang diutus Allah, la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, yang tidak pernah meminta ongkos bayaran kepada kalian semuanya. Ya, jadi mereka mengikuti raja mereka, raja Antiokhia kan, raja itu kan memungut bayaran, memungut upah, memungut upeti, jaluk gaji, raja nih. Kenapa kamu ikuti raja kamu yang zalim? Ikuti utusan Allah ini. Mereka nggak minta bayaran sama sekali, peser pun nggak pernah minta. Bahum muhtadun, mereka yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jadi nyaris ini tanpa ada kepentingan sama sekali. Kalau zaman sekarang kan semuanya ada kepentingan. Susahnya kan kayak gitu. Kalau dulu utusannya Allah kepentingannya hanya menyampaikan risalah, gitu. Bukan agar tenar, bukan agar populer dan lain sebagainya, kan tidak. Fi riwayat Qatadah, maka idealnya mengikuti itu harus orang yang benar-benar murni dalam artian ya nggak punya kepentingan sama sekali, ya seperti itu. Ya, maka dikatakan la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Jangan kamu ikuti orang-orang yang meminta kamu upah atau bayaran. Maka orang yang jadi utusan Allah ini yang nggak dibayar. Siapa yang mau bayar Nabi? Orang digaji. Kalau pegawai negeri kan digaji. Kalau Nabi ya yang gaji siapa? Nggak ada kan. Minta gaji juga nggak pantas, nggak boleh. Wafi riwayat kota katakan Habib fi gharin ya'budu rabbahu falamma balagha khabaru rusul atahum. Dalam riwayatnya Imam Qatadah, ini menjelaskan Habibun Najjar ini sedang beribadah dalam gua. Zaman dahulu kalau ibadah di gua, karena memang ketika khalwah menyepi ini mereka merasa asyik, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk orang yang nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang zakarallahu
khalian, mengingat Allah dalam keadaan menyepi, menyendiri. Fa fadat ma'ainahu min khasyatillah, karena menyendiri dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, akhirnya menetes air matanya. Ya, setelah menetes air matanya gara-gara apa? Gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu orang yang nanti dapat perlindungan Allah di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ma'ainahu min khasyatillah. Laki-laki orang yang menyepi, menyendiri, munajat, berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, ketika ingat akan kesalahannya, ingat akan dosanya, takut kepada Allah, akhirnya menangis. Seperti itu. Ya, menangis dalam keadaan menyendiri. Ya, menangis di hadapan orang ya bisa, Pak, tapi kan habis. Ya tadi takutnya kepentingan lagi kalau di hadapan orang banyak itu. Kalau sendiri kan kepentingan apa? Kan kepentingan dia hanya kepada Allah kan. Ya, dengan munajat, menyendiri di tengah malam berdoa kepada Allah, menangis ya, gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nyaris terlepas dari sebuah kepentingan dewi. Cuma dengan Allah, kepentingannya ya dengan Allah. Nah, kalau di depan umum lah ini nanti yang jadi urusan ya, karena ya nanti lahir kepentingan yang bermacam-macam. Maka dikatakan rajulun dzakarallahu khalian. Ya, orang yang menangis dalam kesendiriannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beribadah dalam gua, kemudian sampailah kabar terkait akan dibunuhnya utusannya Allah oleh orang-orang Antiokhia. Kemudian Fadharoti dinahu bakal. Kemudian setelah mendengar itu ya Habibun Najjar ini menunjukkan kalau dia itu juga orang beragama Islam. Jadi dulunya dia beragama Islam ini dirahasiakan. Kenapa? Nanti kalau ketahuan orang kafir pasti dibunuh. Gitu. Begitu ada orang masuk Islam pasti dibunuh. Maka Habibun Najjar ini kemudian merahasiakannya. Mereka diketok-ketokno, wong ibadah ya delik, gitu. Ketika beribadah ya sembunyi, jangan sampai ketahuan orang kafir. Kalau ketahuan ya bisa celakai. Akhirnya qala Habibun Najjar al-ayah. Kemudian Habibun Najjar mengatakan ayat yang di atas tadi, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala qatadah lama intaha Habibun ila Rasul qala lahum atas'aluna ala hadhihi risalah ajran. Nanti karimum Imam Qatadah lama intaha hari kalane wis teko sapa Habibun Najjar ila Rasul maring utusan Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Habibun Najjar lahum maring kaum Antiokhia orang kafir. Ketika sampai bertemu pada utusannya Allah, dengan utusannya Allah, akhirnya Habibun Najjar niki matur. Nanti kau datang orang-orang kafir Antiokhia. Atas aluna ala hadhir risalah ajrun. Hei orang kafir, apakah utusannya Allah ini minta kalian upah, minta kalian bayar? Kalau lah, boten. Ya, mereka nggak minta gaji, nggak minta bayar kepada kami. Nakulu matur sapa ingsun itabi'u, ikutlah mereka. Mereka nggak minta gaji kepada kalian semuanya. Ini meyakinkan orang-orang kafir Antiokhia agar mau beriman kepada Allah, mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi tabi'ul mursalina ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa yad'unakum ilal huda wa ila thoriqim mustaqim. Wahai kaum kafir Antiokhia, ikutlah orang-orang ini, ikutlah utusan Allah ini. Ikutlah orang-orang yang tidak memungut biaya kepada kamu, minta gaji kepada kamu, karena mereka orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unakum, mereka mengajak kamu ilal huda, kepada petunjuk Allah, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habibun Najjar ini istilahnya meyakinkan kaumnya, kaum kafir Antiokhia untuk mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a qaumuhu, ketika kaum Antiokhia ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habibun Najjar, qalu, akhirnya kaum Antiokhia niki jawab, anta kunta mukhalifan li dinina wa mutabi'an li dini haula'ir rusul. Wah, ketahuan sekarang kamu Habibun Najjar. Dulu kamu sama dengan kami, agamanya sama, gitu, menyembahnya yang disembah juga sama, tapi ternyata kamu pengkhianat.
Sekarang kamu malah mengikuti agama Islam, mengikuti agamanya utusannya Allah ini. Oke? Jadi ini sesuatu yang mungkin zaman dahulu yang masih dijadikan prioritas. Jadi kalau masuk agama Islam nggak langsung terus ditunjukkan. Saya Islam, saya beragama Islam, saya sholat, enggak. Kalau ditunjukkan ya nanti bahaya. Kenapa bahaya? Pasti dibunuh. Gitu. Nah makanya Habib Munazar ini pakai akal. Kalau nanti saya langsung menunjukkan saya ini beragama Islam, pasti langsung dibunuh sekarang ini. Begitu masuk Islam, belum ibadah sudah dibunuh. Akhirnya untuk meyakinkan itu, Habib Munazar mengakui, aku sekarang sudah masuk Islam, sudah beribadah sesuai dengan agamanya utusan Allah ini. Maka kamu ikutlah mereka. Faqala Habibun Najjar. Setelah Habibun Najjar ini dikatakan pengkhianat ya mungkin. Kenapa? Anta kunta mukhalifan li dinina. Oh, sekarang kamu sudah berseberangan dengan agama kami. Fabuta bingan li dini haula'i rusul. Sekarang kamu ikut utusannya Allah ini. Faqala Habibun Najjar. Kemudian Habibun Najjar ini matur, "Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Wa mali lan ora ana utawi iku tetep kedune ingsun la butuh ora bakal nyembah sapa ingsun alati ing zat fataroni kang agawe sawalati ing ingsun. Artinya aku tidak. Jadi ada dua nafi, maka ini jadi isbat. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau ada huruf nafi dua, ini hukumnya jadi isbat. Nafi itu apa? Meniadakan hukum. Meniadakan hukum dua kali berarti kan isbat. Cara wong Jawa ngarani ora, gitu. Ndak, gitu. Tidak, gitu. Gitu. Misalkan ora yang Taipei, berarti yang Taipei betul. Gitu. Tidak ke Taipei berarti ke Taipei, gitu. Tidak ngaji berarti haji, gitu. Ya, jadi nafi itu kalau kumpul jadi satu, dua nafi kumpul jadi satu, maknanya jadi isbat. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ora nyembah, berarti nyembah. Saya tidak menyembah yang menciptakan saya, berarti kan menyembah tadinya. Jadinya kan menyembah. Nah, ini kan dua nafi yang kumpul, ini hukumnya jadi isbat. Koyok jenengan nek matur ora seneng. Nah, berarti kan seneng, gitu. Tidak cinta, berarti kan cinta atau hukumnya. Gitu. Dan tidak enak, berarti kan enak. Karena ada nafi yang berkumpul. Tidak. Dua, berarti ora berarti iyo. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana saya ini tidak menyembah Allah yang menciptakan saya. Wa ilaihi turja'un. Dan kamu semuanya nanti juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana mungkin saya ini enggak nyembah yang menciptakan saya. Yang menciptakan siapa? Allah. Apa yang mungkin saya enggak menyembah yang menciptakan saya? Kan enggak masuk akal. Yang menciptakan saya Allah kok enggak disembah. Ini kan ya keterlaluan loh kalau kita logika kan keterlaluan sekali kamu. Yang menciptakan kamu Allah kok enggak kamu sembah, ini gimana sih? Maka dikatakan wa ma liyata abudul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya enggak menyembah yang menciptakan saya? Justru yang enggak masuk akal menyembah yang tidak menciptakan. Patung, berhala, itu kan enggak menciptakan. Loh kok disembah? Ini kan ya enggak masuk akal. Yang masuk akal ya enggak mungkin saya enggak menyembah yang menciptakan saya. Siapa? Allah yang menciptakan saya. Maka fatara ini ya tadi terkait dengan fitrah atau penciptaan. Jadi ketika Habibun Najjar meyakini yang menciptakan dia ya Allah, ya berarti yang disembah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait dengan fatara ini ia nisbatkan ke dirinya. Saya yang menciptakan Allah, maka yang saya sembah ya Allah. Berapun wa ilaihi turja'un dikembalikan, dinisbatkan kepada orang kafir. Ingat orang kafir ini ancaman sebenarnya. Kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih to, semua kan kembali kepada Allah. Orang mukmin jadi dikembalikan kepada Allah. Orang kafir juga dikembalikan kepada Allah. Orang yang taat ibadah ya kembalinya kepada Allah. Orang maksiat pun juga nanti kembalinya kepada Allah. Emang ada tempat kembali selain Allah? Tidak ada. Semuanya kan kembali kepada Allah. Maka siap-siap saja. Yang masih kafir, kembalinya kepada Allah loh nanti.
Yang masih maksiat, awas, ingat kembalinya kepada Allah lo nanti. Seperti itu. Nah, baru yang sudah Islam, yang sudah taat, sudah ngaji, yang nisbatnya kepada fatoroni, okay? Nisbatnya kepada fatoroni, jangan sampai nisbatnya kepada ilaihi turja'un. Kenapa? Kalau nisbatnya ke orang yang beriman kepada ilaihi turja'un, nanti muncul sombongnya. Oh, saya kan sudah beriman, saya sudah Islam, saya sudah taat. Nanti kalau kembali kepada Allah tenang, aman. Nanti kan muncul sombongnya. Kalau yang turja'un dinisbatkan kepada orang yang beriman, kan muncul sombongnya. Makanya Habibun Najjar menisbatkan yang fatoroni ini kepada dirinya, yang ilaihi turja'un kepada orang kafir. Fatoroni dalam artian penciptaan manusia, yang menciptakan Allah. Gitu. Berarti saya menyembah Allah karena apa? Allah yang menciptakan saya. Jadi ringan saja. Ketika kita diciptakan oleh Allah, diwujudkan sebagai manusia, ini sudah cukup menjadi dasar, menjadi pendorong kita ini ibadah, kita ini taat, kita ini patuh kepada Allah. Cukup itu saja. Loh, sampean kok ngaji no imamit bayunya apa? Kamu kok belajar ilmu agama? Karena saya yang menciptakan Allah. Karena saya ini diciptakan oleh Allah, ya saya harus taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji dan lain sebagainya. Sementara ilaihi turja'un dinisbatkan kepada yang tidak beriman, yang masih menjalankan maksiat dan lain sebagainya. Ingat, kamu maksiat, nanti kembalinya kepada Allah loh. Seperti itu. Biar apa? Biar ada pengingat, biar sebagai nasihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaturaduna indal ba'si fayujazikum bi'amalikum. Ingat orang kafir, kamu nanti ketika yaumul ba'ats dibangkitkan dari kubur, akan dikembalikan kepada Allah, dibalas segala amal perbuatan kamu selama hidup di dunia. Ila Allah fal fitrah ila nafsihi wa rujua ilaihim. Dipenentikan ahli tafsir, ilaihi turja'un dinisbatkan, dikembalikan kepada orang kafir. Kemudian fitrah, fitrah maksudnya wa ma liyala abudul ladzi fatoroni. Fitrah penciptaan ini dikembalikan, disandarkan kepada Habibun Najjar. Kenapa? Karena dia merasa syukur diciptakan Allah jadi manusia, akhirnya menyembah Allah. Sementara ilaihi turja'un nanti dikembalikan kepada Allah loh, ini disampaikan kepada orang kafir agar sebagai pengingat ataupun ancaman. Ingat orang kafir, nanti kamu kembalinya kepada Allah loh. Hati-hati saja, maksudnya kayak gitu. Li'anal fitrah asarun nikmat, karena fitrah penciptaan itu adalah dampak daripada nikmat yang paling besar. Gitu, nikmat yang paling agung itu apa Bu? Kita diciptakan oleh Allah. Gitu, jenengan Imamit on Air diciptakan Allah, ini termasuk asarun nikmat, termasuk dampak nikmat yang paling luar biasa. Nggak usah mikir uang atau harta benda pangkat, nggak usah. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul ijad. Kita diwujudkan, diciptakan oleh Allah, diwujudkan, dibentuk jadi manusia seperti orang-orang Imamit on Air, teman-teman Imamit on Air. Ya kan? Padahal Allah bisa loh menciptakan yang selain manusia. Makhluk lain kan bisa loh. Kenapa kok kita diciptakan jadi manusia? Ini adalah nikmat yang terbesar, maka ada dua nikmat yang paling agung, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ijad artinya penciptaan, kita diwujudkan jadi manusia. Ini harus bersyukur. Maka landasan kita beribadah ya ini saja. Aku diciptakan Gusti Allah, kok mosok gak ibadah nyembah Gusti Allah. Itu saja, enggak usah yang aneh-aneh lah. Yang kedua nikmatul imdad. Setelah kita diciptakan, kita dikasih hidup. Nggak diciptakan lahir langsung meninggal kan enggak toh. Kita dikasih hidup, kasih fasilitas, kita kasih rezeki dan lain sebagainya. Ini imdad yang terus dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berkesinambungan, terus berlangsung. Dulu masih bayi, nggak bisa apa-apa, remaja, dewasa, tua, gitu. Ini kan terus berkesinambungan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Maka tidak ada nikmat yang paling berharga kecuali dua. Pertama nikmatul ijad, atau nikmat kita diciptakan jadi manusia, dan kedua nikmatul imdad, Allah melangsungkan kehidupan kita di dunia mulai bayi, remaja, dewasa sampai tua dan lain sebagainya. Ya, jadi termasuk salah satu fitrah niku asarun nikmat, penciptaan kita. Awake dhewe diciptakno dadi menungso niku nikmat yang paling agung. Karena alaihi atharu wa berujuk makna zajri. Nah, ketika ilaihi turja'un ini dikembalikan, dinisbatkan, disandarkan kepada orang kafir sebagai nopo azajru, ancaman.
awas orang kafir nanti ilaihi turja'un, kepada Allah kamu kembali loh. Kalau kamu sekarang masih kafir saja ya nanti kembalinya kepada Allah. Ayo. Kalau kembali kepada Allah dalam kondisi kafir ya tahu sendiri akibatnya. Annahu lamma qala ittabi'ul mursalin akhalluhu wa rafa'u ilal malik faqala al malik kunta tabi'an lahum faqala Habib wa ma liyana Abdul Latif fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, karena tahu Habibun Nasar ini beriman, artinya dilaporno rajane, dilaporkan ke raja, tuan raja ini Habibun Nasar kok ternyata pengkhianat. Dulu agamanya sama dengan kita, sekarang sudah berpindah agama jadi orang Islam, beribadah mengikuti putusannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilaporkan ya urusannya jadi masalah. Artinya ya namanya raja ya pasti marah. Akhirnya ya dihukum. Ya akhir cerita Habibun Nasar ini meninggal ya gara-gara dihukum raja atau pihak yang zalim tersebut. Itu min duni alihatan. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا سهل امورنا حسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم انا نسالك سلامه في ديننا وعافيه في اجسادنا وزياده في علومنا وبركه في ارزاقنا قبل الموت ورحمه عند الموت اللهم هرنا بالموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma bika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbit iman nawwir qulubana sallimna fi dunya wal akhirah. Subhanallahi amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran kajian kitab tafsir Yasin di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi insyaallah di lain kesempatan dalam waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan semuanya tetap kondisikan dalam keadaan sehat lahir dan batin, tetap jaga kesehatan. Ini masih musim pandemi COVID-19 agar semuanya terhindar dari penyakit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.